Nah, sebulan dalam Dhamma atau pendalaman dalam Dhamma, malam hari ini Bapak Ibu kita semua mempunyai karma sejenis. Kalau tidak mempunyai karma sejenis, kita tidak bisa kumpul bersama seperti ini. Nah, ini wujud daripada kesamaan daripada karma kita. Kesamaan dalam hal kesamaan karma yang baik. Karena kita gunakan untuk berbuat baik, kita dalam keadaan baik. Nah, itu bisa kita baca kesamaan dalam hal yang baik dan kita gunakan juga untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, sebagai umat Buddha, puja bakti atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu alangkah baiknya kalau kita jadikan semacam kayak kewajiban. Sebelum itu kita jadikan kewajiban bagi diri kita sebagai umat Buddha, kita harus berkomitmen. Kedah janji kalian awake dhewe. Tekad kalian awake dhewe. Nek puja bakti ini adalah kewajiban umat Buddha. Kedah dipun tanemaken kados mekaten. Supaya apa? Supaya ada kesungguhan kita melakukan puja bakti. Supaya kita juga bisa membagi waktu kita. Kalau kita tanamkan dalam pikiran kita, kita komitmen dalam diri kita bahwa puja bakti ini adalah kewajiban. Apalagi kalau kita bandingkan dengan teman kita loh Bu. Teman kita itu satu hari satu hari, gitu, bisa loh. Nah kalau kita misalnya satu hari sekali atau malam Kamis saja, masa nggak bisa? Bu, puja bakti ini memiliki dinten apa? Nggih malam Kamis loh. Ingat loh nggih. Jeng malam Kamis kedah kebek ngeten loh nggih. Loh, jane nek umat Buddha ya Dhamma Maga Dhamma datang sedanten, mboten kamar lho niki. Nek datang sedanten sak griya pinten misalnya sekawan, misale anake loro, pasangan ibu bapak kan loro, sekawan. Nah, nek sak rumah sekawan ana 5 ana 6 ora kamot ini. Lah nika kedah dipun wiwiti harus diawali dengan semacam cara berpikirnya. Bahwa puja bakti kita itu umat Buddha mempunyai kewajiban. Puja bakti ini hendaknya kita jadikan kewajiban. Supaya apa? Supaya ada kesungguhan dalam diri kita melakukan puja bakti. Supaya bisa juga mengatur waktu, supaya juga tidak kalah dengan event-event yang lain. Misalnya ketika awake dhewe malam Kemis puja bakti. Ono misalnya layar tancap. Bisa kalah ini. Jadwal puja bakti bisa kalah ini. Apa nek ono acara lebih menarik lagi. Artis nasional. Wah, adakan konser di misalnya tidak jauh dari desa kita ini gitu. Kalau nggak ada komitmen, kalau nggak kita jadikan kewajiban, bisa kosong jadwal malam Kemis loh. Bisa kosong. Lah kalau ada janji, ada komitmen, pasti kita bisa membagi waktu itu. Oh udahlah puja bakti dulu. Walaupun tidak harus 2 jam, misalnya setengah jam. Tetap puja bakti bisa dilaksanakan. Nonton konser juga bisa dilakukan kalau itu sebagai kewajiban. Tapi kalau puja bakti kita jadikan suka-suka, misalnya kalau pas lagi mood, lagi hatinya itu seneng, anginnya lagi apik, ya, lah lemah nih loh posisinya loh. Jangankan niku enten artis nasional, enten layar tancep mawon, enten wayang walaupun dereng main. Masuk jam segini wayang main toh Bu, kan dereng toh nggih? Dereng.
campur sari juga dereng jam 10 enten lah gitu. Nek enten komitmen dumateng batosipun awake dhewe, oh awake dhewe ini ana kewajibane lho. Puja bakti itu kewajiban sebagai umat Buddha lho. Jadi temene dhewe sehari ngene iso lho. Masa awake dhewe seminggu sekali aja ora iso. Nah itu sekedar untuk perbandingan supaya apa? Semangat gitu loh. Nah itu satu. Kula ngajak ibu bapak khususipun nggih adik-adik sing nem-nem niki awet generasi muda itu kan harapane orang tua-tua ini supaya perjuangannya orang tua-tua kita ini kan ya bisa dilanjutkan. Di antaranya kan dulu saya kenal tuh Romo Gondoyan Suga ya itu jadi di antaranya itu ya Pak Kustono lah ini saya dulu kenal orang-orang tua gitu. Dan tokoh-tokoh lain pun ya jadi lah itu kan anak-anak muda ini kan harus mempunyai semacam komitmen di dalam dirinya bahwa puja bakti kegiatan di wihara ini adalah kewajiban. Begitu kita posisikan sebagai kewajiban itu akan kuat. Waktu bisa kita bagi, andai kata ada jadwal itu double atau ada acara banyak, tetap juga karena ini kewajiban. Coba kalau kita posisikan puja bakti itu suka-suka kita, lihat anginnya, lihat moodnya, kalah terus ini, jadwal kita ini kalah terus, malam Kamis kalah terus, jadinya lemah. Ayo kita buat kuat, ya jadwal kita harus kita buat kuat. Supaya membuat kuat, jadwal ini adalah kewajiban. Terus malam Kamis kedah dipun sisihaken wekdalipun kangge puja bakti. Mergi puja bakti menika kewajiban. Saged dipun mangertosi to, Bu? Saged lah Bante. Wong cucu kula mawon saged kok, masa kula mboten saged ya. Bisa lah Bante ya. Bagus satu. Yang kedua, Bu, Bapak, puja bakti dan kegiatan wihara seperti ini adalah sarana untuk berbuat baik. Tema kita kan malam ini kan cara dan manfaat daripada kebajikan. Jadi puja bakti itu harus kita pahami sebagai sarana berbuat baik. Jadi ini bukan sekedar pokoknya duduk membaca parita untuk apa sih? Nah itu apa nek ditakoni yu mangkondi kau wihara. Ngapain? Puja bakti. Untuk apa kowe? Untuk apa? Wah. Bu, Bapak angsal kesaenan. Mendapat kebajikan karena puja bakti ini sebagai sarana untuk berbuat baik. Coba mulai misalnya kita datang anjali. Ini kebaikan. Menghormat kepada apa? Keagungan, keluhuran, kesempurnaan daripada Sang Buddha. Nembe anjali niki mawon kesaenan. Napa wale menawi anjali dilajengaken nama sekara. Lebih mantap. Tapi ini mesti dipahami sebagai sarana berbuat baik. Lah kalau enggak dipahami, ya enggak terhubung nih, mboten terhubung. Apa to yo kok ngene nggih? Ya wong kancane ngene mosok ora melu ngene. Nah, ini kan mboten cocok tuh. Iki kan jenenge rubuh gedang. Kancane ngene melu ngene. Kedah dipun mangertosi. Apa to yo kaya ngene kita yo? Apa to Mbak kaya ngene? Oh, itu menghormat. Menghormat itu sarana berbuat baik. Jadi ngene iki mantep loh. Bu. Aja Kang, mau nanti Kang. Nah, ini kan kita kan nilai ngono kan urung akeh iki nek ngono. Jadi harus mantap. Yuk Kang, Mbak, Mas, Kok, Ci. Nah, mantap. Jadi puja bakti itu sarana berbuat baik kita awali anjali nama sekara, memberi puja misalnya air, dupa, bunga.
Lantas dilanjutkan, saya baca parita, gata, sutta, memohon tuntunan 5 sila, latihan meditasi, mendengarkan dhamma desana. Nah coba, adalah berbuat baik yang semaksimal itu. Nah ini juga bisa ibu bapak untuk menjawab apa Bante? Kadang kalau kita mengajak, ayo ke wihara berbuat baik. Jawabannya apa? Berbuat baik kan tidak harus di wihara. Ayo jawabannya apa ya? Kalau ada sanggan seperti itu, ayo berbuat baik ke wihara puja bakti. Berbuat baik kan tidak harus ke wihara. Ya juga. Nah kalah kalau begitu, ya juga ya. Memang berbuat baik itu tidak harus di wihara, tetapi adalah berbuat baik yang selengkap di wihara. Nah ini perlu kita ketahui, adalah berbuat baik yang selengkap di wihara. Kalau ibu bapak di jalan, bisa berbuat baik namanya berdana, bisa. Ada orang yang perlu Anda punya kemampuan, Anda berikan sebagian milik Anda. Anda berdana, berbuat baik. Di jalan bisa, di tempat lain juga bisa. Tapi pertanyaannya, ada enggak berbuat baik itu selengkap seperti di wihara? Di antaranya meditasi. Apakah di jalan sampai nape meditasi? Memang enggak ada larangan, tapi kan aneh. Apa di jalan? Oh kasa ahang Bante. Saged boten saged. Jadi ketika kita kalau mengajak anak-anak khususnya misalnya teman, ayo ke wihara berbuat baik. Bu, Pak, Mas, berbuat baik kan tidak harus ke wihara. Jawabannya jangan, iya juga ya. Memang itu benar tapi mesti harus diuraikan. Supaya apa? Supaya ada perbandingan. Ketika orang menyangkal ajakan kita untuk melakukan perbuatan baik, orang tersebut akan nalarnya, berpikirnya, logikanya akan bekerja. Itu juga edukasi, itu juga pencerdasan. Itu kewajiban kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita untuk mencerdaskan anak-anak. Kalau itu sesamanya, kita mempunyai tanggung jawab sosial kita. Di wihara itu berbuat baik lengkap loh, dimulai dari Anjali, lantas nama sekara, lantas amisa puja, lantas baca parita, gata, sutta, tuntunan sila, latihan meditasi, mendengarkan dhamma desana, ada dana paramita, ada pelimpahan jasa. Ketika hal ini kita sampaikan kepada orang atau anak-anak kita yang berargumentasi, Bu, Pak, berbuat baik itu kan tidak harus di wihara. Kita setidak-tidaknya memberi yang terbaik dari hal yang baik. Kalau saat itu anak tidak bisa menerima karena masih pendapatnya, di kemudian hari ketika dia berpikir, dia baru mengangguk-angguk. Benar ibu bapak juga. Anak-anak yang masih usianya remaja, kalau kita kasih tahu, yang ngasih tahu orang tua, belum tentu langsung terhubung. Karena apa? Kan ditarik dalam sudut pandangnya. Anak belum pernah menjadi orang tua, dikasih pandangan dari orang tua belum tentu. Bahkan mengatakan, apa itu bapak ibu? Ibu itu kuno, bisa begitu, bisa jadi begitu. Tapi ketika nanti anak-anak ini tumbuh, dewasa dan menjadi orang tua, dia ngasih nasihat anaknya dan memikirkan anaknya bagaimana anaknya itu harus menjadi anak yang baik dan berkembang lain sebagainya. 20 tahun kemudian ingat pada nasihat bapak ibunya. Benar bapak ibu itu ternyata
perlu waktu 20 tahun. Bisa jadi. Bisa jadi. Lah yang saya sampaikan itu tadi, ayo ke wihara berbuat baik. Orang lantas menjawab, berbuat baik kan tidak harus di wihara, Bante. Di mana saja berbuat baik itu kan bisa. Setuju. Tapi berbuat baik di wihara itu adalah berbuat baik yang lengkap. Kalau ilustrasi, kalau perbandingan Bu, makan. Kalau cuma bicaranya kenyang, berbuat baik kan bisa di mana saja, Bante. Makan, kalau pokoknya prinsipnya kenyang, 2 piring nasi saja, kenyang betul? Kenyang. Tapi kan lebih enak nek misalnya ono nasine, ono jangane, ono lauke, ono buahe, dan lain-lainnya. 4 sehat, 5 sempurna. Tentu itu lebih bagus. Daripada cuma, yang penting kenyang. Ya memang kenyang, 2 piring kalau nasi saja kenyang. Sama dengan berbuat baik itu di mana saja bisa, setuju. Tapi berbuat baik di wihara itu lengkap, utuh. Bahkan ada 10 item lebih kalau kita hitung mulai dari Anjali, nama sekara, Amisa Puja, nyalakan lilin dan dupa, ya 3. Baca Parita, Gata dan Suta, udah langsung kita 4. Lantas minta tuntunan sila 5. Lantas meditasi 6. Lantas mendengarkan Dhamma Desana 7. Lantas dana paramita 8. Lantas pelimpahan jasa etawata. Kalau ada teman yang salah, kita memaafkan teman yang salah, berbuat baik juga itu. Misalnya kan kita meditasi teman kersak, ya dimaafkan karena dia kan belum tahan duduknya gitu loh. Maafkan, apa ganggu saya? Nah itu enggak berbuat baik. Memaafkan gitu bisa juga. Baik Ibu Bapak, saya akan lanjutkan. Bahwa puja bakti kegiatan di wihara ini hendaknya dipahami sebagai sarana berbuat baik. Ini poinnya. Ya, jadi supaya kita itu kalau nanti melakukan sendiri itu tidak bingung. Kita melakukan itu mantap. Begini melakukan ya mantap, nama sekarang ya mantap. Kita mempersembahkan apa yang bisa kita miliki di rumah atau di mana bunga dan lain sebagainya. Mantap, tidak melakukan dengan keraguan-raguan karena telah mengerti bahwa berbuat ke wihara itu sarana untuk berbuat baik. Ke wihara puja bakti itu adalah kewajiban. 2. Sekarang yang ketiga, Ibu Bapak, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kebutuhan. Begitu kita melakukan perbuatan baik, kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah kebutuhan. Kebutuhan apa Bu kebaikan itu? Kebutuhan jasmani atau kebutuhan batin? Kebutuhan batin. Kalau jasmani, makan, minum. Nah ini kebutuhan jasmani. Makan, minum, istirahat, tidur, pakaian, tempat tinggal. Nah itu kebutuhan jasmani. Kita ini hidup terdiri dari nama dan rupa. Istilah umumnya jiwa dan raga. Bu, kalau kerja seharian, kerja seharian, nek mboten mandi kinten-kinten pripun rasane badan ninggal? Gatel. Kalau kerja seharian enggak mandi gatel. Kalau kerja seharian enggak makan, enggak minum, bagaimana rasanya? Lapar. Karena apa? Kebutuhan jasmani ini tidak kita beri. Demikian pula sesungguhnya. Karena kita hidup ini bukan hanya jasmani, bukan hanya raga, tapi selain jasmani atau raga, hidup kita ini juga ada batin atau istilah umumnya itu ada jiwa, ada batin. Kalau itu tidak kita penuhi kebutuhannya,
itu juga bisa lapar, bisa sakit, bisa juga mati, batinnya mati. Kebutuhan jasmani ini kalau enggak kita kasih, kerja seharian enggak mandi, kerja seharian tidak makan, tidak minum, lapar. Kalau itu juga tidak kita respon, kerja terus, enggak kita kasih kebutuhannya jasmani ini, sakit. Kalau sudah sakit, jasmani ini enggak kita juga respon, akhirnya apa? Enggak tertolong. Sabe sangkara, tahu tuh artinya sabe sangkara tahu Bu? Kematian terjadi. Demikian pula sesungguhnya batin. Kalau jasmani ini, kalau raga ini perlu kebutuhan, batin ugi perlu kebetahan. Kalau tidak dipenuhi kebutuhannya batin, diantaranya adalah yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu adalah kebutuhan batin. Kalau kebutuhan batin ini enggak dipenuhi, batin itu bisa menjadi lapar. Ibu bapak tahu batin lapar itu sepundi nanti ngerausakan betul batin lapar. Batin lapar itu cirinya, Bu, nek jenengan gampang mutung, gampang kesinggung, gampang mutung, gampang keceklek atine, iku jenenge batine lapar. Oh, aku sering bante nek ngambekan, nek kesinggungan, ya berarti awake dhewe batine lapar. Itu ukurannya, batin lapar itu gampang kesinggung. Apa inget-inget aku terus? Lho yu kowe ngingeti aku ngingeti kowe rantuk piye? Kesinggung. Umpamane kesinggung. Lah itu batin lapar. Batin lapar itu satu. Yang kedua, kalau batin lapar itu tidak dipenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhannya adalah berbuat baik. Cara berbuat baik diantaranya adalah melakukan kewajibannya sebagai umat Buddha. Datang ke wihara yaitu puja bakti atau kegiatan ke wihara. Satu, melakukan kewajiban. Kedua, berbuat baik. Ketiga, ternyata itu memberi kebutuhan batin. Kalau batin tidak kita penuhi kebutuhannya, batin itu menjadi lapar. Ciri batin lapar itu apa? Gampang mutung, gampang kesinggung. Wong ngomong juga, kowe ngomongnya aku toh, begitu. Padahal nggak ngomongin dia, gampang kesinggung, bisa gampang kesinggung, gitu. Nah itu ciri daripada batin lapar. Kalau itu tidak kita respon, batin lapar, nggak kita penuhi kebutuhannya, batin yang lapar tidak dipenuhi kebutuhannya itu akan menjadi sakit. Batin sakit contoh saja. Batin yang sakit itu contohnya apa? Bu, nanti mireng enten apartemen, lantainya sampai 40, nanti mireng rumah tingkat nih loh, rumah tingkat, apartemen di ya kayak awake ini kampung nah ya, kampung dinggoni wong akeh ini digawe susun apartemen. Sampai 40, 50 lantai. Kalau naik melalui tangga, kalau naik melalui lift, tangga yang ya pakai mesin ini ya lift. Naik melalui tangga, medune kok melalui jendela. Lantainya 40 lagi, anjrot saka lantai 40. Yo orang bentuk, nangis ora bentuk gitu. Nek enten berita kados mekaten, itu artinya apa? Artinya adalah batin yang lapar tadi tidak dipenuhi kebutuhannya. Batin yang lapar itu meningkat menjadi batin yang sakit.
Contohnya ada tambang tali plastik. Itu kan kanggo jemuran. Malah dikanggo gantung diri. Kan enten kan cerita-cerita ngoten nggih. Awas, racun tidak boleh diminum. Tetap juga diminum. Kenging nopo kok kados mekaten. Lah itu bacaannya itu sesungguhnya adalah keadaan batin yang lapar tadi menjadi meningkat, menjadi sakit. Niku sakit melanda siapa saja loh Bu. Sakit dialami oleh siapa saja loh. Sebelum orang itu sudah mencapai kesucian pertama, yaitu sotapana. Ada yang sudah sotapana angkat tangan? Loh kok pada ini bertanya sungguh loh, sudah ada yang sotapana? Belum Bante. Kalau belum ada yang sotapana, bisa jadi kita bisa terlanda oleh batin yang lapar, batin yang sakit tadi. Maka itu harus kita waspadai, kita harus hati-hati. Ketika banyak persoalan yang muncul dalam kehidupan, itu yang akan menjadi pemicunya. Kalau batin lapar, batin sakit, dia pemicu. Tapi walaupun ada pemicunya, kalau batin kita itu tidak lapar, batin kita tidak sakit, tambang damai-damai saja. Tambang nggak akan masalah, lantai 40 nggak akan masalah, kalau batinnya itu nggak lapar, nggak sakit. Tapi kalau batinnya itu lapar dan sakit, itu bisa menjadi pemicu. Padahal yang bermasalah itu ada dalam diri kita, yaitu tadi, kalau kita tidak berbuat baik berarti kita tidak mempunyai kebutuhan batin. Maka datang ke wihara melakukan puja bakti seperti ini sesungguhnya adalah sarana berbuat baik. Kebajikan itu adalah kebutuhan batin. Nah, ini mesti tahapannya harus dipahami. Sebab kalau batin nggak dipenuhi kebutuhannya lapar dan sakit dan akhirnya mati. Batinnya yang mati. Contoh batin yang mati. Kan ada kasus mencuri bahkan merampok. Nggak cukup Bu. Kriminal 1 poin nggak cukup. Sudah mencuri, ini kasus ya kita kan sering mendengar berita gitu kan kasus gitu. Sudah mencuri atau merampok, dia menyiksa orang yang dicuri dirampok hartanya itu, disiksa. Sudah disiksa nggak puas, maaf diperkosa. Sudah diperkosa enggak berhenti pada itu, dibunuh. Sudah dibunuh, dimutilasi. Oh my God, orang bilang begitu. Yang melakukan itu siapa? Manusia. Manusia yang seperti itu sebenarnya apa? Batinnya mati dari nilai-nilai kemanusiaan. Orangnya hidup, tapi batinnya mati. Wujudnya batin mati, itu tadi, sadis sekali. Sudah merampok, menyiksa, memperkosa, membunuh, mutilasi, dan masih dilanjutkan lagi. Nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada sama sekali. Padahal itu manusia. Batin sakit, batin lapar, batin sakit, dan batin menjadi mati. Nah kalau begitu berbuat baik itu penting, sangat penting. Cara berbuat baik sederhanakan. Di antaranya datang ke wihara, lakukan kewajiban kita, puja bakti. Tapi mesti kita pahami, puja bakti itu sarana untuk berbuat baik. Kebajikan itu ternyata kebutuhan batin.
batin. Sebab kalau batin ini tidak kita penuhi, lapar, sakit, bisa mati jiwa atau batin kita. Sangat berbahaya. Manusia tetapi cuma bentuknya manusia, tapi sesungguhnya tidak ada nilai-nilai kemanusiaannya itu. Nah ini Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, pentingnya umat Buddha menjadikan puja bakti sebagai satu kewajiban, kedua sarana berbuat baik, ketiga kebajikan itu adalah kebutuhan batin. Supaya raganya ini kuat terpenuhi kebutuhannya, batinnya juga kuat, hidup itu seimbang. Badannya sehat, jiwanya juga sehat. Kalau dua-duanya dipenuhi kebutuhannya. Kalau cuma yang dipenuhi itu raganya sehat, tapi batinnya sakit. Banyak loh kehidupan sekarang. Badannya sehat, tapi batinnya tidak sehat. Nah ini belum ceramah baru pengantar ya. Jadi, belum ceramah atau batin? Belum, itu pengantar gitu. Waduh, kakiku sudah kesemutan berkali-kali ya Bante. Ya kan jarang-jarang ke sini, kalau sampai jam 12 ya wajar lah. Oh, jam 12 Bante cerita dewi aku apa mulai nih jam. Jadi sedikit supaya umat Buddha melakukan kewajibannya sebenarnya. Sekarang cara untuk berbuat baik, ya, cara untuk berbuat baik. Bu, Bapak, selain tadi puja bakti itu cara berbuat baik. Kita itu sejak terlahir tanpa kecuali. Kita itu kan semuanya. Kita itu tanpa kecuali sudah mempunyai cara untuk kita gunakan berbuat baik tanpa kecuali, sama. Apa cara itu? Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sama. Tapi kenapa? Ada orang yang pasif dalam melakukan kebaikan padahal caranya sudah sama punya. Pikiran punya, ucapan juga punya, perbuatan jasmani ini punya. Tapi kenapa ada dalam kehidupan ini pasif dalam kebajikan, aktif dalam kebajikan, proaktif dalam kebajikan? Ada orang yang pasif ini semua dipengaruhi oleh cara berpikir kita, konsep dalam kehidupan kita. Bu, Bapak, berbuat baik itu bermanfaat tidak? Benar. Itu mesti kita tanamkan. Berbuat baik itu bermanfaat. Dalam berpikir, cara berpikir seperti itu mesti kita miliki. Jangan sampai gini. Saya awalnya sependapat dengan Bante. Terus lama-lama saya berubah Bante. Kenapa? Saya berbuat baik enggak dinilai baik ya Bante. Malah dinilai jelek. Dari situ Bante saya menganggap berbuat baik ini percuma juga. Bu, Bapak, tentu saja itu harus diluruskan. Tentu itu perlu diluruskan. Bisa jadi orang berbuat baik tidak dinilai baik, berbuat baik malah dikatakan macam-macam. Bisa jadi. Tapi tidak mungkin perbuatan baik yang dilakukan orang tersebut akan menjadi jelek walaupun dinilai tidak baik. Tidak mungkin. Itu dua hal yang berbeda. Perbuatan baik dengan nilai tidak baik. Ya orang menilai itu kan hak orang.
Masa kita terpengaruh? Nah itu ukurannya kalau kita benar berbuat baik itu bermanfaat. Benar Bante, yakin? Yakin. Tadi kan pertanyaan saya kan begitu kan? Jawabannya kan berbuat baik itu bermanfaat? Bermanfaat. Mindset kita, cara berpikir kita mesti ke sana. Berbuat baik itu bermanfaat. Kalau itu yang menjadi pola pikir kita, ketika nanti kita berbuat baik bisa melalui pikiran, bisa melalui ucapan, bisa juga melalui tindakan ini. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, enggak dinilai baik, malah dinilai buruk, tidak akan terpengaruh. Kalau benar kita menyadari, meyakini, mengerti bahwa berbuat baik itu adalah bermanfaat. Maka pertanyaan saya kepada ibu bapak, berbuat baik itu bermanfaat tidak? Tadi jawabannya bermanfaat. Benar, benar. Nah, itu mesti harus jadi pedoman. Kalau enggak jadi pedoman, itu nanti akan mengaruhi. Ada 3 manusia dalam kehidupan ini. Ada yang pasif dalam berbuat baik. Ada yang aktif berbuat baik. Ada yang proaktif, meningkat. Pasif, nunggu hari baik, baru berbuat baik. Itu hari loh Bu. Kalau seminggu enggak ketemu hari baik, ya enggak berbuat baik. Kalau main di hari, lebih tinggi selain hari, minggu. Cari minggu yang baik. Kalau enggak ada minggu yang baik, ya 2-3 minggu, 4 minggu enggak berbuat baik. Karena ini lebih panjang durasinya. Ya kalau cuma minggu, ada yang lebih panjang kan durasinya? Bulan, tahun. Wah tahun ini enggak baik bagi saya gitu. Enggak berbuat baik 1 tahun. Nah ini pola pikir. Pola pikir. Kalau Buddhis kan enggak begitu. Kalau menurut hitungan kita kan ada primbon-primbon orang tua-tua kita kan memang punya buku itu. Gunung Jugruk Segoro Asat. Misalnya ketemu Jugruk jelek. Asat jelek. Misalnya ya, enggak apa-apa. Itu kan pengetahuan, itu ilmu. Bagus juga. Kita enggak boleh menjelekkan ilmu disiplin lain, karena dari sudut pandangnya pasti itu benar, baik dari sudut pandangnya. Kalau dalam ajaran Sang Buddha bagaimana? Kalau hari ini jelek, kalau bulan ini jelek, menurut hitungan bisa kita jadikan baik. Hari, bulan, minggu bisa. Contoh realnya sederhana. Kalau kita punya tempat kotor, kalau kita punya tempat enggak rapi, kalau kita punya tempat enggak menarik, itu bisa. Kotor kita bisa bersihkan, enggak rapi bisa kita tata. Kalau sudah kita tata menjadi menarik. Nah kalau yang pasif itu tadi, dia menunggu. Tapi kalau yang aktif tadi, kalau hari yang tidak baik, kita gunakan untuk berbuat baik. Maka hari yang tidak baik itu menjadi baik. Kalau minggu dan bulan menurut hitungan tidak baik, enggak apa-apa. Memang benar begitu menurut hitungan. Kita jadikan sarana untuk berbuat baik, supaya bulan, minggu itu menjadi bulan dan baik. Seperti kayak rumah yang kotor kita bersihkan, tempat yang kotor kita bersihkan, rumah yang belum tertata kita tata dan kita rapikan, akan menjadi menarik, indah. Itu semua adalah tergantung sejauh mana pola pikir kita. Konsep untuk mengaruhi kita melakukan perbuatan baik. Maka ada yang orang pasif dalam berbuat baik ini adalah menunggu hari, menunggu teman. Kalau ada teman nanti berbuat baik. Kalau ada yang ngajak kita berbuat baik. Kalau enggak ada yang ngajak ya enggak. Namanya pasif. Ini paling bawah.
Kedua, aktif. Ada teman berbuat baik, hari tidak baik digunakan untuk berbuat baik supaya hari menjadi baik. Aktif dalam kebajikan. Bisa melalui pikiran kalau memang menggunakan pikiran, bisa melalui ucapan dan bisa melalui jasmani. Digunakan cara 3 saluran yang kita bawa sejak terlahir tadi. Nah, ini aktif dalam kebajikan, masih berkaitan pada dirinya sendiri. Bagaimana orang yang proaktif? Bukan hanya aktif, tapi proaktif. Selain untuk dirinya berpikir yang baik, selain untuk dirinya bertutur kata yang baik, selain untuk dirinya berperilaku yang baik, dia mendorong, dia memotivasi, dia memberi contoh, dia memberi apresiasi kepada misalnya orang lain. Supaya apa? Orang lain juga melakukan perbuatan baik. Orang lain itu bisa pasangan hidup Anda loh, Bu. Orang lain itu bisa anak saudara Anda loh, Bu. Karena orang lain itu maksudnya bukan dirinya sendiri, di luar dirinya. Nah, inilah cara untuk berbuat baik, proaktif, aktif, dan pasif. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, cara. Ini kalau dilanjutkan banyak tadi saya sebelum ya di sini kan tanya yang membawa acara. Kira-kira jatah ceritanya berapa jam? 1 jam Bante. Oh ya udah kalau 1 jam kan supaya nggak sampai jam 12 kan saya kan sebagainya. 1 jam. Ini kan sudah menunjukkan 1 jam, saya akan terakhir pada manfaatnya. Itu tadi caranya. Yang tadi kan pesannya kan yang pertama tadi pesannya bukan ceramah supaya rajin ke wihara gitu. Bahwa wihara itu ternyata sarana berbuat baik gitu loh. Jadi disampaikan yang dalam implementasinya keseharian supaya dhamma ini bukan hanya di kitab suci. Nanti kitab sucinya yang suci. Dhamma itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diwujudkan kayak rajin ke wihara tadi, salah satunya. Supaya kitab sucinya suci, kita juga bisa menjadi sotapana. Tadi kan ditanya belum ada yang sotapana atau Bu? Menjadi anagami, sakadagami, arahat. Nanti arahnya kan ke sana, arahnya ke sana. Nah, sekarang manfaatnya. Kalau kita mengacu kepada Nidikanda Sutta, kalau buku Parita yang lama itu kan 192. Kalau yang baru itu 100 bisa 94 kalau enggak 95 itu ya. Kalau yang lama itu 192, ini 194 kalau enggak 95 antara situ. Nidikanda Sutta. Ya. Nidikanda Sutta itu menerangkan tentang apa? Tentang segala harapan kita. Itu berasal dari apa? Dari kebajikan. Saya walaupun belum tanya satu persatu ibu bapak yang hadir pada malam hari ini, tapi saya yakin Anda pasti punya cita-cita. Betul Bu? Gadah mboten cita-cita? Gegayuan gadah mboten? Minimal ya sehat Bante lah, itu gegayuan ugi loh, nggih. Syukur-syukur sehat jadi konglomerat Bante, ya bagus wale. Syukur-syukur jadi konglomerat juga arahat Bante, wah itu lebih tinggi wale. Gegayuan cita-cita. Semua cita-cita itu berangkat daripada nilai bajik. Jadi manfaat daripada perbuatan baik yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan itu selain kebutuhan batin, manfaatnya adalah untuk mengantarkan tercapainya cita-cita kita. Kalau kita tidak mempunyai timbunan kebajikan, sulit bisa untuk mencapai walaupun kita mempunyai cita-cita.
Kan banyak orang punya cita-cita. Tapi kalau tidak mempunyai kemampuan kebajikan, timbunan kebajikan yang cukup, sulit loh Bu. Kalau nggak punya cita-cita, itu nggak ada. Punya cita-cita nggak kecapai, itu banyak. Kenapa nggak tercapai? Karena timbunan kebajikannya nggak cukup. Tanpa ada sebab tidak mungkin terjadi akibat. Maka orang-orang tua kita dulu mendidik, ngasih nasihat apa? Bahasa Jawa ada loh itu. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Buat sebab, buat sebab, buat sebab, buat sebab. Lakukan hal yang bajik, lakukan hal yang bajik, lakukan hal yang bajik. Kegayuanmu, cita-cita kita itu akan mudah tercapai. Kalau sebabnya ada. Kalau sebabnya enggak ada, mengharap akibatnya terjadi. Itu istilah tangan ingin memeluk gunung apa daya. Kok tangan ingin memeluk gunung? Hati ingin memeluk gunung apa daya? Tangan tak sampai. Sebabnya tidak ada, akibatnya tidak terjadi. Kalau sebabnya ada, akibatnya pasti terjadi. Tinggal waktunya. Kalau enggak pagi, siang. Kalau enggak siang, sore. Kalau enggak sore, malam. Kalau sebabnya ada, akibatnya itu tinggal waktu. Pasti, karena itu hukum sebab akibat. Maka manfaat daripada kebajikan itu adalah mengantarkan tercapainya cita-cita. Mau suara merdu, ini di Kanda Sutta ada. Mau rupawan, bodi yang sempurna, ada. Jangankan cuma itu. Jadi raja di alam dewa maupun alam manusia karena kebajikan. Jadi manfaatnya kebajikan itu sampai untuk menjadi sama Sang Buddha itu perlu kebajikan. Tanpa mempunyai kebajikan sulit bisa untuk mencapai. Coba kalau Anda punya timbunan kebajikan cukup, tahu-tahu dicalonkan wali kota. Begitu. Kalau kebajikannya cukup loh ya. Tahu-tahu bisa jadi gubernur. Bisa kalau kebajikannya cukup. Kalau nggak cukup walaupun kita nyalon, sulit juga. Usaha kita lakukan tetapi nggak cukup. Sama dengan tadi, hati bermaksud memeluk gunung, apa daya, tangan tak sampai. Bu, ngertos toh anduk toh? Pak, ora dijawab loh takonku Pak. Ini aduh takon ora dijawab no. Bu, ngertos toh nggih anduk toh nggih? Anduk ini loh, nggih, ngertos toh nggih anduk toh nggih? Niki mau ibaratipun. Jangan coba-coba memeres anduk yang kering. Tidak akan pernah keluar air. Itu sama dengan halnya apa? Orang yang bercita-cita tanpa mempunyai paramita, kebajikan. Bagaikan orang yang memeres anduk kering, sampai tangannya pegel, bahkan iso nglotok kulit iki. Durung tentu sampai putus bisa jadi itunya anduknya. Ora mungkin itu netes air ipun. Niki gambaran. Hukum kesunyataan, hukum sebab akibat. Dan ini digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Beda kalian nopo? Anduk sing kering wau, contohipun, diperes tidak menotos airipun, jenengan celup nononggone ember. Sing bannya tentu penuh, celup. Kalau sudah dicelup, angkat. Walaupun tidak usah diperes, Bu, anduk basah niku ketes mboten? Ngocor mboten? Ngaten hukumipun. Tiang niku nek gadah paramita cekap, gegayuanipun gampil dipun capai.
kados dining anduk teles. Ora usah diperes, ndeke ngocor. Nek mboten percaya mungkin dicobalah teng griya lah nggih. Nek dikira biku sadawira ini bohong gitu. Cobi mawon mungkin. Anduk kering sampean peres ngoten. Ngoten netes. Anduk basah sampean angkat ora usah diperes, ngocor. Niku rumus kok. Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu mengajarkan dhamma menika hukum kebenaran. Percaya leres, boten percaya ugi leres. Ingkang dipun wedharaken Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha ini kebenaran. Percaya ya benar, tidak percaya juga benar. Bukan benar kalau dipercaya, tidak. Enggak dipercaya pun benar. Di 4 kali 4 berapa? Percaya ya 16, enggak percaya 16. Rumus dhamma ugi begitu. Sungguh beruntung Anda kenal dhamma, kenal kebenaran, kenal kebajikan. Tapi jangan cuma kenal saja, kita mesti harus praktekkan. Caranya praktekkan Bante, ingat malam Kemis. Gitu Bu, kedah dipun bagi wekdal ipun. Malam Kemis kangge tumindak sae nindakaken kewajibane pun. Oh, jadi manfaat kebajikan itu untuk mengantarkan tercapainya cita-cita Bante? Ya. Itu manfaat kebajikan. Kalau Anda ingin tercapai cita-citanya, buat sebab. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kula kinten cekap semanten Ibu Bapak mergi niki nggih enten kartu kuning kan naikin kartu merah gitu. Guyon lah nduk ya. Ora lah Bante ya guyon wae. Aku ndredeg ya tingonokno Bante ya ora ya guyon. Berpikir entuk nek kepikiran ra iso turu nanti kan payah malah. Ya jadi itu guyonan. Nggih, cekap semonten. Dek, tadi sudah diambil belum? Ya. Dari mriki ini kenapa? Supados saged ajeng pokoknya dikasih kartu khusus wong wartawan ya. Saking ajeng supados niki kan mas-mas ingkang ganteng-ganteng kelihatan pun nggih yuyune mbak yunipun kok yuyune mbak yunipun kan ayu-ayu niki kelihatan ngoten lho nggih. Jadi wartawan pun sungkan-sungkan kangge kegiatan binada ngoten. Terus matur nuwun ngerano saged bagi waktu Bapak Ibu dalu menika bersama-sama belajar dhamma. Kangge tumindak sae. Salah satu cara belajar dhamma itu adalah cara untuk berbuat baik. Manfaat daripada kebajikan untuk mengisi atau memberi kebutuhan dan untuk mengantarkan tercapai cita-cita kita. Semoga Ibu Bapak bisa tercapai cita-citanya. Semoga Ibu Bapak sehat jasmaninya juga sehat batinnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhamma kelas yang telah disampaikan oleh Bante Sadawiro Mahathira. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan untuk 3 umat yang ingin bertanya. Kepada umat yang akan bertanya, dipersilahkan. Tambahi Dik, kalau nggak bertanya bantinya nanya gitu. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam Mas. Terima kasih atas uraian dhamma yang disampaikan oleh Bante pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Cadu. Izinkan saya bertanya tentang manfaat kebajikan Bante. Dalam hal ini salah satu contoh yang sangat sederhana saja, manfaat kebajikan untuk menggapai cita-cita. Mungkin
biar memberikan suatu gambaran bagi generasi muda agar lebih giat dalam melaksanakan kebajikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Langsung dijawab apa masih lagi? Ya, banyak manfaat daripada berbuat baik. Tadi kan sudah disampaikan ya, di Nidi Ganda Sutta ini kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan perbuatan baik, nanti kalau mau cari kerjaan, itu tidak susah payah. Kalau mempunyai kebajikan, kalau mau mencari teman, itu juga tidak sulit. Itu manfaatnya. Kalau nanti ingin sukses, bukan hanya mencari, tetapi dicari. Itu manfaatnya ya, saya lanjutkan. Ada kan orang mencari rezeki, mencari ya penghasilan dengan berbagai macam cara yang memang sudah dimiliki keterampilan, bahkan untuk mengembangkan keterampilan lain. Tapi ketika mencari itu kok ya tidak dapat dengan mudah, padahal sudah mencari. Itu wujud daripada apa? Orang tersebut belum mempunyai timbunan kebajikan atau manfaat daripada kebajikannya itu belum ada pada orang tersebut. Maka dia walaupun mencari tidak gampang ditemukan. Entah kemana rezeki itu dia sembunyi. Sudah dicari kok ya tidak didapatkan. Andai kata didapatkan, kok enggak ada nyentelnya. Ada saja yang memicunya. Jadi sudah dapat rezekinya karena dicari. Tetapi ada saja penyebabnya sehingga amblas terus gitu loh, enggak nyentel gitu loh istilahnya. Ya, itu kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari bisa. Kenapa orang bisa begitu? 2 tahapan ini contohnya. Kalau tidak mempunyai kebajikan, belum mendapatkan manfaat daripada kebajikan, wujudnya adalah sulit untuk menemukan rezeki. Padahal dia nyari loh. Apalagi kalau enggak nyari. Karena belum mempunyai manfaat daripada kebajikan, walaupun dia sudah dapat, tentu saja tidak mudah didapatkannya. Dapatkannya tidak mudah. Setelah dapat, ada saja yang memicunya sehingga rezeki itu tadi gampang berlalu. Nah, ini contoh ketika orang tidak mempunyai timbunan kebajikan yang cukup, hidup bisa seperti itu. Hitung tanggal lahirnya. Bisa jadi kan, wong namanya dalam kehidupan ini kan banyak ilmu gitu kan. Diganti namanya. Termasuk ngecat jendelanya diubah catnya warnanya. Bisa saja wong, karena kan banyak ilmu gitu. Tapi kalau timbunan kebajikannya tadi belum cukup, itu tidak akan mempunyai pengaruh bagi orang yang belum mendapatkan manfaat daripada kebajikan. Nah, supaya lebih jelas harus diambil perbandingannya. Orang yang sudah mempunyai timbunan kebajikan, manfaat dari kebajikannya itu dia dapatkan.
Ini balikannya ya, balikannya. Tentu saja dia mempunyai banyak keterampilan yang dia miliki. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan ini atau penghasilan atau kebutuhan dalam hidup ini. Tapi belum digunakan itu, tapi sudah dia bisa mendapatkan dengan mudah. Ilmunya dan lain-lain sebagainya itu belum digunakan. Kalau orang usaha gitu, belum dibuka usahanya, tokonya, tapi orang antri mau belanja itu sudah panjang. Belum dibuka, sudah dihubungin melalui telepon, gitu loh. Bisa jadi begitu. Itu apa? Manfaat daripada kebajikan. Wujudnya apa? Kemudahan. Belum dicari rezeki, tapi rezeki yang mencari orang tersebut. Kan ada orang mencari rezeki dan juga ada rezeki mencari orang. Itu bacaannya apa? Manfaat dari kebajikan. Manfaat daripada kebajikan itu rezeki mencari orang gitu. Sudah rezeki mencari orang, dia dapatkan wujud daripada apa? Manfaat kebajikan itu jenek lagi itu penghasilannya. Ada saja faktor-faktor lain yang menunjang sehingga gampang nyentel. Ditukokno wedhus anake 5 lagi misalnya. Wah, kamu ini hoki bener, kamu ini bejo, kamu ini beruntung, kamu sampai namanya padahal harjo dikatakan bejo gitu loh. Namanya padahal harjo dikatakan itu untung gitu loh. Namanya harjo dikatakan hoki gitu loh. Lah itu bacaannya apa dalam bahasan kita? Manfaat daripada kebajikan itu kemudahan-kemudahan. Padahal cat rumahnya juga tetap aja nggak diubah. Namanya ya harjo juga gitu loh. Jadi ketika manfaat daripada kebajikan itu telah didapatkan orang itu, ibarat tangan dikatakan, dia tangannya basah. Emang habis dari kamar mandi, bukan itu basahnya. Basah di sini adalah sinepo, ya, ilustrasi gambaran. Nandur opo wae dadi. Tulangnya tulang dewa iku orang. Lah didol wong liya di ora laku dicekel ndeke laris manis. Tulang dewa. Raine rai hoki, begitu. Jadi menjelma apa saja wujud daripada manfaat daripada kebajikan itu. Tulang dewa, padahal tulangnya ya podo-podo wae karo awake dhewe. Istilahipun tulangnya tulang dewa. Tangannya tangan basah, demek, ya kering wong itu istilah gitu loh. Wujud daripada manfaat daripada kebajikan. Nandur apa wae urip. Woe merentul lagi, akeh gitu loh. Sing teman-temannya diserang hama, dia enggak serang juga. Sampai takon, ilmu apa ya gitu. Lah ndek merasa ra duwe ilmu. Ora duwe apa-apa yo aku iki yo gitu. Ora duwe ilmu apa-apa. Dia enggak ngerti bahwa itu adalah manifestasi wujud daripada manfaat daripada kebajikan. Bu, Bapak berbuat baik kan tidak harus jadi kaya dulu. Orang kan sering berpikirnya gitu. Nanti dah kalau saya kaya berarti saya mau berbuat baik. Tidak mesti begitu. Berbuat baik tadi kan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Teman sukses, selamat ya atas sukses. Berbuat baik, ikut bermudita cita. Kalau teman sukses pasti dia miara tuyul. Nah, kan iri hati gitu loh. Pasti dia miara tuyul itu, gitu. Enggak cukup pada dirinya sendiri lagi, ngompor-ngompori temannya lagi. Ya dia pantas saja sukses. Habis mobilnya baru, sekarang bangun rumah,
berapa tuyulnya dia? Gitu. Kalau temannya dikomporin terus dan lain sebagainya gitu loh. Itu berbuat jahat juga, berbuat jahat melalui ucapan. Jadi seharusnya apa? Berbuat baik itu jangan nunggu nanti kalau sudah kaya. Nanti kaya malah lupa lagi. Jadi harus kita gunakan apa saja untuk melakukan perbuatan baik. Tapi mesti meyakini bahwa itu adalah berbuat baik. Kalau enggak yakini, tahu tapi enggak melakukan juga. Berbuat baik itu baik. Tahu satu. Yakin enggak? Enggak. Banyak orang yang tahu berbuat baik itu baik. Tapi kenapa dia enggak melakukan? Dia enggak yakin pada hal itu. Diperlukan dua. Mengerti bahwa berbuat baik itu adalah hal yang baik. Setelah kita mengerti, mengetahui, tapi mesti harus muncul keyakinan akan hal itu. Kalau cuma tahu saja, enggak yakin, teorinya pinter, tapi pelaksanaannya belum. Bagaikan ayam yang punya mata, punya paruh, bisa melihat juga bisa mematuk, tapi dia lumpuh, tidak punya kaki. Tidak bisa mendekati jagung yang dia ketahui, jagung yang mau dia patuk, dia tidak berdaya karena kakinya lumpuh. Nah, jadi manfaat daripada kebajikan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau ada orang yang muda dan dia berkah, gampang nyentel tadi, karena enggak ada pemicunya yang lain gitu. Kadang-kadang kan ada orang kan enggak gitu. Nah, ini contoh real. Kadang-kadang orang cuma sempit sih, mempersempit diri sendiri. Contoh. Misalnya ada orang tugasnya itu membersihkan jalan. Tugasnya membersihkan. Karena petugas itu banyak, dibagi. Jalan yang begitu panjang harus dia kerjakan, dibagi. Dapatnya kira-kira 1 kiloan. Nah, 1 orang itu membersihkan 1 tugasnya itu. Ada orang yang mempersempit dirinya dalam berbuat baik. Jadi dia hanya formalitas. Apa yang harus dia kerjakan, membersihkan jalan, itu saja. Selain itu enggak mau. Tapi orang yang untuk memperluas kebajikannya, memang membersihkan jalan tadi itu tugasnya. Tapi selain daripada itu, dia mau berbuat baik yang lain. Misalnya ada pot yang roboh, dekatan dengan jalan itu di rumah tetangga, dia jejekan. Ada anak bawa barang tapi buka pintu pagarnya, itu kesulitan. Dia waktu membersihkan jalan, dia berhenti sebentar. Dia dorong pintunya itu supaya anak itu bisa lewat dengan mudah. Mau itu dan lain-lainnya. Termasuk misalnya karena dia kan sudah aktif di situ tugas, kenal tetangga yang 1 kilo tugasnya itu, sudah setiap hari ketemu, dia tegur sapa, saling sapa yang baik, bukan basa-basi, tapi itu dengan ketulusan hati. Dia meyakini itu sarana untuk berbuat baik. 2 contoh ini, orang yang mempersempit untuk berbuat baik dan orang yang satunya memperluas berbuat baik,
manfaatnya beda. Tunjangannya sama dari pemerintah tingkat manalah, bisa kecamatan, bisa tingkat kabupaten, bisa tingkat provinsi, itu sama. Tapi hidupnya beda. Penggunaannya sama. Dengan penghasilan yang sama. Tapi kenapa ini bisa membedakan kehidupannya? Karena yang banyak kebajikan tadi, dia juga misalnya ada tetangganya yang sopan tadi, ada menolong ringan tangan tadi. Kebajikannya dia itu langsung kayak terhubung dengan orang-orang sekitarnya itu. Dia kalau mau makan, bukan hanya dia sendiri. Dia juga apa? Membawa bungkusan. Nanti ingat kepada orang baik yang tukang membersihkan jalan itu. Dia ada pakaian kekecilan ternyata ukurannya. Baru masih, dia enggak cukup. Atau dia cukup tapi kata istrinya, "Pak, enggak pantas papa pakai itu." Gitu. Lah gimana toh Mas sudah dibeli? Gimana toh Bu sudah dibeli? Papa itu kan enggak kurang untuk beli itu. Cukup mau beli selosin juga bisa. Artinya apa? Untuk merespon apa yang menjadi ide daripada pasangan hidupnya. Pakaian itu dia ingat orang yang baik itu. Seharusnya gajinya itu bisa untuk beli, di kalong dikurangi untuk beli pakaian, makanan. Dia bisa begitu. Tanpa dia mengharap itu. Dia hanya untuk melakukan hal yang bisa dia lakukan dan pantas dia lakukan. Dia memperluas daripada hal yang bajik. Sebab itu akan berakibat Gusti menika mboten sare. Hukum itu Gusti menika mboten sare. Hukum kebenaran itu. Bisa jadi ibu bapak ini lupa pernah melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang bapak ibu kita lakukan tidak akan pernah lupa dengan pelakunya. Contohnya Bante supaya mudah dimengerti, kados dening benda lan ayang-ayangipun. Kados ini ayang-ayang awake dhewe lho, Bu. Bu, nek awake dhewe lungguh ngeten ayang-ayange lungguh mboten? Lungguh, ayang-ayang awake dhewe ini lungguh. Ira ketok ta Bante? Ya nek kena sorot ya ketok. Yang jelas kalau awake dhewe ini lungguh, ayang-ayange lungguh. Kalau awake dhewe ngadeg, ayang-ayange ngadeg. Nek awake dhewe melayu, ayang-ayange melayu. Kesel turun, melu turun. Perbuatan, rezeki, ada orang mengatakan enggak kemana-mana kalau memang itu. Nah itu kan sebenarnya bicara itu. Gusti mboten sare, sebab itu akan berakibat orang yang memperluas kebajikannya tadi, padahal kerjaannya sama, tunjangannya sama. Kenapa? Kehidupannya beda. Karena dia membuat sebab yang beda juga. Maka kalau kita nanti bekerja di bidang apa saja, jangan hanya cuma begitu formalnya. Kembangkan inisiatif dan kreativitas khususnya untuk melakukan kebajikan. Harus mulai begitu. Yakini dan mengerti itu. Walaupun kita tidak mengharap kalau kita mempunyai buah karma baik itu bisa melalui apa saja. Kalau enggak melalui orang, bisa melalui keadaan. Kalau enggak ada keadaan, enggak ada orang, bisa melalui makhluk lain. Bisa dewa. Orang mengatakan ditolong dewa. Itu orang yang belum tahu yang mendalam. Yang mendalam sebenarnya apa? Itulah manfaat daripada kebajikan yang dia lakukan. Medianya, buahnya bisa macam-macam. Bahkan banyak orang mengalami. Gara-gara tokek dapat buntut, Bu. Pak. Adok. Sampai bunyinya itu dihitung. Begitu keluar,
buntutnya itu dibeli dapat buntut. Orang lain dengar cerita itu, lantas pesen anak diwiara. Le, apa le? Nggone ana bunyi tekek, tolong ya. Catet beneran. Otok-otoknya sampai bunyi tekek catet. Dikek nang dipeseni. Dituku orang tuh. Lah dia mek formalnya bunyi tokek, padahal tokek yang bunyi itu cuma pemicu. Pemicu apa? Buah karma atau manfaat kebajikan orang tersebut. Tokeknya sama, bunyinya sama, tapi kontennya, karmanya beda. Nah jadi jangan kemana-mana sebenarnya. Manfaat daripada kebajikan itu sebenarnya kembali kepada sejauh mana kita mempunyai kreativitas dalam melakukan hal yang bajik. Percaya nggak percaya? Tadi anak-anak ini sudah jawab. 4 kali 4 berapa? 16 Bante. Begitu rumusnya. Karena Sang Buddha itu mengajarkan kebenaran, hukum. Soal orang nggak percaya itu masalah lain. Tapi rumus 4 kali 4 itu 16. Sebab itu pasti berakibat. Ini bukan pantun loh, Dik. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat, WA saya dibalas dong. Ya saya kira gitu Mas ya, itu realnya ya manfaat daripada kebajikan kemudahan. Ya itu tadi diambilkan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat kebajikan kemudahan. Ya, baik. Baik, sesi tanya jawab masih dibuka. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan. Hujan Bu, masa mau pada pulang toh? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Malam Mbak, Namo Buddhaya. Di sini saya mau bertanya Bante. Ye. Di saat ada kesempatan berbuat baik, misalnya ada orang yang minta tolong kita, tapi hati kita tidak ikhlas. Tapi di saat posisi itu kita terpaksa ikhlas tidak ikhlas harus menolong. Bagaimana sikap kita harus menghadapi situasi seperti itu Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini satu-satu kalau sampai akhir nggak bisa nih loh. Ini nanti supaya menjadi juara kayak semalam loh ya. Udah nggak nonton berita Mas, ada nggak nyambung gitu. Korea dengan Indonesia itu adu penalti. Nah ini kan Masnya satu, Mbaknya satu. Kalau sampai selesai nggak ada yang tanya lagi, berarti kan adu penalti nanti kan. Sudah satu-satu ya. Ketika ada orang minta bantuan kepada kita, tapi kita menolongnya dengan terpaksa. Ya tentu saja itu bagaimana ya Bante kalau begitu, mau nggak mau harus dilakukan tapi dengan terpaksa. Itu masih tetap baik Mbak, jika kita ingin mengetahui nilai baiknya. Karena mau juga menolong. Nah itu baiknya di situ. Sudah minta tolong, terpaksa tidak mau nolong. Itu supaya kelihatan baiknya itu kan harus ada perbandingannya.
Saya sendiri aja butuh misalnya. Ngapain saya nolong daripada terpaksa? Gitu. Akhirnya apa? Enggak nolong gitu. Terpaksa ngomel-ngomel gitu. Nah, itu tentu saja kan tidak baik. Lebih bagus yang terpaksa tetapi juga menolong. Nah, jadi itu lebih baik kalau ada perbandingannya ini. Tapi ada yang lebih baik lagi. Orang itu, Mbak ya, kita itu sebelum jadi atau Arya Pugala, manusia duniawi itu putu jana. Arya Pugala itu yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Belum jadi. Arya Pugala itu sudah jadi, putu jana itu belum jadi. Kalau belum jadi itu memang begitu warnanya. Terpaksa, dipaksa. Nah, itu cirinya orang duniawi. Sedikit berbuat, maunya dapat banyak. Itu ciri khas orang duniawi. Ya, itu masih begitu. Nah, itu harus kita sadari. Kita masih seperti itu. Jadi kalau kita menolong tapi dengan terpaksa, akhirnya kita tolong, itu masih baik. Tetapi kalau mau lebih baik lagi, itu jadikan satu pembelajaran. Kalau saya menolong dengan terpaksa begini, ini baik yang saya lakukan itu bisa maksimal enggak ya? Ya enggak bisa, kita berusaha diskusi pada diri sendiri. Kalau saya agak ganjel menolong gini karena enggak ikhlas, itu nanti ganggu hati saya, batin saya enggak ya? Iya, ganggu. Nah, itu diskusi pada diri sendiri. Nah, itu ciri khas edukasi itu belajar. Untuk apa? Untuk jadi maju. Terpaksa 3 hari sih, ngetem 3 hari itu. 4 harinya baru ikhlas gitu. Nah, berarti di situ apa? Ada nilai-nilai pembelajaran. Hidup ini kita jadikan proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Nah, tentu ini lebih baik daripada enggak ikhlas terus kalau siap ketemu ya diungkit lagi ya itu kan enggak ikhlas. Tapi itu diungkit tapi 3 hari, setelah 4 hari enggak. Nah, ini lebih baik. Ada yang lebih bagus lagi. Awalnya terpaksa, tapi dia tetap minta tolong kita. Nah, itu kalau dalam berpikir Buddhis, nah ini kita ajak berpikir secara Buddhis. Kalau enggak sejenis karma kita, itu tidak mungkin akan datang pada diri kita. Nah, ini cara berpikir Buddhis. Jadi kalau enggak karma kita itu tidak akan datang pada diri kita. Nah, itu faktanya datang pada diri kita, walaupun kita itu agak terpaksa. Nah, yang harus kita selesaikan kan keterpaksaan kita dengan kita hubungkan bahwa yang datang pada diri kita, minta bantuan pada kita, itu sebenarnya adalah buah karma kita. Kita bisa jadi dalam kehidupan yang lalu kita juga membuat seperti itu. Daripada ini terus berseri yang tidak baik. Kayak syair Dhammapada ayat 5 itu, benci dibalas benci itu tidak akan berakhir. Sampai kelahiran berikutnya juga akan terus menerus ketemu musuh jadi musuh. Baru begitu ketemu Sang Buddha itu bisa diselesaikan. Nah, ini cara berpikir Buddhis begitu. Dia minta tolong saya terpaksa. Berpikir Buddhis, dia minta tolong saya itu tidak lain adalah ada kaitan karma dengan saya. Kalau enggak ada kaitan karma dengan saya, tidak mungkin datang pada diri saya. Awam mengatakan, saya kalau enggak punya utang dia, begitu kalau awam ya, tapi kalau karma kan enggak utang piutang sebenarnya. Tapi sering kali orang menggunakan istilah itu. Ya adalah utang saya, karma utang saya dengan dia supaya bebas. Maka keterpaksaannya itu dihilangkan dengan cara berpikir seperti itu. Nah, ini cara yang
Kedua, supaya apa? Enggak menolak tadi, karena dia sudah menolong, itu wujud daripada karma kita, datang pada diri kita. Yang harus kita selesaikan adalah ganjelan ketidakikhlasan ada dalam diri kita tadi, dengan berpikir seperti itu. Karena kalau itu buah karma kita, walaupun kita sembunyi, tetap juga akan datang pada diri kita. Mungkin tidak dia, orang lain kasusnya mirip. Memang dia bantuan pakaian, dia bantuan lain lagi, tetap juga minta bantuan. Orangnya beda. Itu sebenarnya hanya pemicu. Sesungguhnya yang datang pada diri kita adalah buah karma kita. Nah, dengan berpikir seperti itu diharapkan apa? Ganjelannya itu loh, ketidakikhlasannya itu loh, ketidakrelaannya itu loh. Itu supaya bisa kita gigis. Ke sana itu larinya, cara berpikir Buddhis. Nah, sekarang kita tambah satu lagi. Akibat daripada perbuatan baik, tidak ikhlas, dengan berbuat baik, menolong tadi, dengan ikhlas. Sudah ngilangkan ganjelannya secara berpikir Buddhis tadi, itu karena milik kita yang harus kita bayar gitu ya. Akhirnya ikhlas, mau menolong. Tidak tunggu 3 hari lagi. Saat itu juga berantem dalam batin tadi langsung tercerahkan. Misalnya ikhlas. Sekarang manfaatnya. Manfaatnya berbuat baik ikhlas, tulus, dengan berbuat baik dengan catatan itu tadi, enggak ikhlas. Itu buahnya. Orang yang berbuat baik dengan ikhlas, itu kualitas daripada perbuatan baik yang dilakukan sangat luar biasa kualitasnya. Diibaratkan berat gitu, dia lebih berat daripada yang tidak ikhlas. Itu akan membawa akibat lebih dulu. Orang yang melakukan perbuatan baik dengan tulus, itu akan berbuah dulu. Karena perbuatan baik yang dilakukan itu menjadi berkualitas. Maka ini dianjurkan kalau melakukan perbuatan baik itu harus ikhlas, harus tulus, harus murni. Walaupun kecil perbuatan baik yang dilakukan, kualitas daripada kebaikannya itu menjadi besar, menjadi sangat berkualitas. Contohnya pada zaman Sang Buddha mau membabarkan Dhamma. Para raja dan konglomerat berlomba-lomba untuk mempersembahkan pelita. Tapi motivasinya bersaing. Ada nenek tua yang tidak punya apa-apa, jagung, panen jagung maksudnya, enggak punya. Bibit kacang-kacangan enggak punya. Mau jual ayam enggak punya. Dia punya cuma rambut yang panjang. Rambutnya panjang. Rambutnya dipotong, dibarterkan dengan minyak. Nah, minyak itu akan dipersembahkan pada waktu Sang Buddha mengajarkan Dhamma supaya pelita ya, maksudnya itu jadi pelita. Dia berangkat dengan tulus. Yang konglomerat dengan raja-raja itu tadi dia bersaing. Sama berbuat baiknya, besar lagi dia pelitanya. Gede-gede ini pelitanya. Nah, ini pelitanya kecil. Karena kemampuannya, ketika ada mara yang untuk menghalangi Buddha mengajarkan Dhamma, mendatangkan angin, ribut. Nah, pelita-pelita yang besar itu padam. Nah, pelita yang kecil ini enggak padam. Nah, itu yang jadi bahasan. Kenapa? Kok kan kayak ada keanehan, keajaiban. Nah, yang mempunyai mata kebudayaan tahu, Sang Buddha tahu. Itu adalah kekuatan daripada ketulusan. Walaupun kecil yang dilakukannya, nilainya kecil, tapi ketulusannya yang membuat kualitas daripada kebajikan itu. Nah, maka kalau tadi dianjurkan nolong dengan tulus, renungannya adalah semata-mata akan kualitas daripada perbuatan baik. Kalau perbuatan baik yang dilakukan itu berkualitas, itu akan berbuah lebih dulu.
Maka ada orang yang punya cita-cita yang sama, ada yang cepat, ada yang agak lambat, ada yang sangat lambat tercapainya. Nah itu permainan apa itu? Ya permainan kalau dari sudut pandang Dhamma ajaran Sang Buddha, kualitas daripada kebajikan. Tercapai juga tapi perlu 1 tahun, tercapai juga perlu 6 bulan, tercapai juga perlu 1 minggu. Nah ini kualitas dari kebajikan itu yang berbeda. Maka ketika bisa merenungkan itu supaya apa? Ganjelan kurang ikhlas itu supaya diselesaikan. Karena ingat daripada kualitas kebajikan, ingat itu buah karmanya. Ingat misalnya kalau saya tetap ganjel, yang rugi siapa? Diri saya sendiri. Nah ini 3 cara. Nolong tapi tetap kesel, ya yang rugi diri sendiri juga. Si buah malakama gitu. Enggak ditolong minta tolong, ditolong enggak ikhlas. Berbuat baik dan berbuat buruk. Ya ada manfaatnya juga. Kebaikan itu ada manfaatnya. Tapi ini kan masih kategori bawah. Yang kedua ini tadi kan, nah ini tadi ingat bahwa yang datang itu adalah karmanya. Mau lari kemanapun itu pasti akan datang pada dirinya. Akhirnya apa? Perlu beberapa hari baru ikhlas. Nah ini langsung ingat daripada apa? Manfaat, kualitas daripada perbuatan baik. Dia saat itu juga bisa menyelesaikan ketidakikhlasannya itu. Bisa ikhlas toh itu demi diri saya, demi kualitas perbuatan yang saya lakukan. Dia itu hanya pemicu, dia itu hanya untuk memasakkan buah karma saya, meliputi yang baik dan tidak baik. Konsentrasinya adalah kepada diri kita sendiri. Nah itu tadi nanti pikir-pikir lagi, hidup ini adalah edukasi, pembelajaran, tetap enggak ikhlas atau perlu 3 hari atau saat itu juga menjadi ikhlas. Nah putu jana kayak kita pasti tidak mungkin langsung bisa jadi, perlu waktu. Yang penting ada komitmen, niat dan tekad, dilatih, itu akan bisa. Ya, jangan sampai nolongnya dengan perbuatan tidak baiknya lebih banyak loh. Kalau kesel terus, jengkel terus, itu kan malah berbuat buruknya lebih banyak daripada yang kita lakukan kebaikan. Bisa jadi itu. Nolong sedikit tapi ngomelnya terus saja kita. Nah itu kan kita dapat karma buruk begitu. Ya kira-kira begitu. Ya sama-sama satu-satu adu penalti nih. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Biar enggak adu penalti, nanti semifinal 2-1 nggih Bante. Ya. Ini menyambung pertanyaan Mbak tadi, masalah berbuat baik kadang kita enggak ikhlas. Bagaimana kalau kita nolong terus dijaga kayak terus Bante? Nolong tapi dijaga kayak terus, dijalui berulang-ulang. Oh iya. Itu yang satu. Kedua, kadang yang minta tolongnya terakhir menjadi piutang. Terus bagaimana kita menanggapinya? Perlu ditagih apa enggak? Kalau enggak, kan nanti kan jadi karma di kehidupan datang. Padahal kita pengennya jadi sotapana, mungkin seperti itu. Terima kasih Bante. Yang kedua tadi karena nolong terus nolong terlalu banyak menjadi ya, piutang kan Bante? Jadi utang ya. Perlu kita ingatkan enggak itu Bante? Ya, terima kasih. Ya ini juga satu, renungannya itu memang ada hubungan karma ya. Kalau enggak ada, tapi karma itu kan enggak bisa juga dicegah ya, tidak boleh lantas begitu. Itu kalau memang enggak baik ya harus kita kondisikan supaya baik. Kalau misalnya sudah baik, kita kondisikan semakin baik. Tadi kan kurang baik ya, kurang baik. Harus dikondisikan. Kalau memang terus dijadikan langganan, jaga terus gitu ya,
itu bisa terjadi, di mana-mana bisa hal itu terjadi. Karena apa? Karena kan ada orang yang ya gampang menolong dan ada orang yang memang gampang minta tolong. Nah itu kan bisa ketemu. Ini orang kalau dimintai tolong kok gampangan, satu. Nah ini ada orang yang gampang minta tolong gitu ya. Nah ini tumbuleh tutup ini kalau ya tumbuleh tutup. Tadi yang kita kaitkan karma itu kan bisa ini jenisnya ketemu. Tapi kan tergantung itu tadi, kalau orang yang dimintai tolong itu dia ikhlas gitu ya. Dia punya prinsip misalnya hidupnya. Ada orang yang punya prinsip gini juga. Kalau saya masih bisa menolong, saya akan tolong. Soal kemampuan itu disesuaikan. Ada orang yang punya prinsip begitu. Tapi juga tadi ada orang yang memang kalau masih ada yang orang mau minta membantu gitu, bisa diminta itu, dia tetap juga gitu. Nah itu sama-sama prinsipnya itu ketemu. Nah kalau hal itu ya tinggal apa? Tinggal penyadaran diri, khususnya yang minta tolong ini. Tapi kalau dia enggak menyadari, ya dia akan kelanjutan. Juga tinggal penyadaran diri kepada orang yang menolong ini. Kalau dia tetap menolong itu tidak mengedukasi, malah untuk membuat orang itu lumpuh istilahnya ya, enggak mandiri. Nah itu kan masing-masing tergantung kesadaran dua individu ini, dua individu. Nah kalau masing-masing dua individu ini timbul kesadaran, ya tentu ini akan ada perubahan yang baik. Kalau tidak ini ya cuma satu yang baik ini, yang satu yang baik, yang satu enggak baik, satu. Yang kedua, apakah kalau itu sudah jadi utang piutang, apa perlu diingatkan Bante, karena awalnya kan nolong, karena ini kan kebanyakan jadi utang. Ya perlu diingatkan. Nah, kalau misalnya sudah diingatkan nggak bisa mengembalikan, tinggal dua apa? Satu mau ditolong lagi atau mau diikhlaskan, kan begitu. Jadi kalau nggak ditolong lagi kan semakin nggak panjang itu ceritanya. Karena kan sudah diingatkan nggak bisa untuk mengembalikan. Ya sudah itu tidak usah diperpanjang, satu. Yang kedua, karena memang sudah nggak bisa mengembalikan, ya sudah saja itu diikhlaskan. Karena kalau itu dipikirkan terus, masalahnya ini di luar diri malah akan ke dalam diri. Di luar diri itu tadi materi yang dianu itu di luar diri. Tapi begitu kita nggak mempunyai pedoman, kalau ini dikasih terus akan semakin panjang, nggak akan ada akhirnya. Nah langsung enggak usah dilanjutkan, tapi yang ada ini ya diikhlaskan. Cara mengikhlaskannya bagaimana Bante kalau enggak ikhlas gitu ya? Ada cara juga untuk renungan menimbulkan kesadaran lagi. Merenungkan menimbulkan kesadaran bagaimana? Daripada kepikiran itu enggak bagus. Nah, cara merenungkan gini, waktu kita itu lahir di dunia ini, kan nggak ada sedikit pun yang kita bawa, dalam arti materi itu loh. Ini fakta loh, ini bukan menghibur hati loh ya, menghibur diri loh ya. Ini kita bicara fakta gitu. Ya, jangan sampai nanti itu menghibur diri Bante. Enggak, ini kan mengatasi persoalan. Mengatasi persoalan bagaimana cara mengatasi dengan fakta hidup. Fakta hidup bagaimana? Ketika kita lahir, siapapun yang lahir, kan enggak ada yang membawa itu. Enggak ada bayi lahir di jari manisnya ada cincin melingkar gitu. Enggak ada misalnya bayi lahir sudah pakaian rapi begitu. Harta ya, maksudnya itu kan harta gitu. Harta, cincin maupun pakaian itu, materi-materi lain itu enggak ada. Nah, kita lengkapi ketika nanti kembali, walaupun sudah punya banyak, kerja keras, cerdas, hemat lagi. Kerja keras, cerdas, hemat. Yang kerja bukan hanya tenaganya, yang kerja juga pikirannya, investasinya juga.
dia berkembang dengan sendirinya. Makanya kalau ibu bapak kita sudah bisa kerja 3 ini, itu bisa berkembang. Kadang-kadang kita ini cuma kerja 1 tenaga. Seharusnya 3-3-nya ini. Kerja tenaganya, berpikirnya. Kerja cerdas. Caranya bagaimana? Banyak ini yang belum ini dikerjakan. Berpikirnya ini. Baru pas-pasan dapatnya, sudah mengambil beban. Mengambil beban apa? Misalnya kita perlu kendaraan. Kita penghasilan kita tadi kita langsung ambilkan. Ini enggak cerdas ini sebenarnya. Seharusnya belikan apa? Yang belikan berkembang. Jangan diberikan yang mengurangi. Berakit-rakit dulu. Nah, ini cerdas. Tapi ini enggak banyak. Pada umumnya tadi langsung dia terbebani 2, bebani untuk kehidupannya, berbani untuk pengeluaran. Anggap sajalah transportasinya. Malah yang sering jadi itu Bu, orang ikut arisan kan dapatnya ya segitu juga, duitnya sendiri. Ikut arisan diambilkan bank yang harus berkembang itu bunganya ada. Gara-gara ikut mau arisan. Orang tua-tua kita dulu, orang tua-tua kita itu dulu walaupun petani, dia bagus sekali bagaimana? Dia mempunyai ternak, entah pitik, ayam, entah itu wedhus, entah itu sapi, gitu. Dia ketika orang tua-tua dulu ke sawah, membawa apuk kandang. Dia pulang bawa rumput dari sawah itu. Kerjanya itu tidak mengeluarkan biaya banyak. Pulang bawa rumput, pergi bawa pupuk. Di sawah dia sedang kerjakan di kebunnya itu. Ini efektif loh sebenarnya ini, walaupun ibaratnya gerak gitu pelan, tapi itu enggak ada unsur ruginya. Sekarang kadang-kadang dibelikan apa? Kambing, dia enggak ngumpulkan ini kotorannya untuk rabuk, dia buang. Makanya dia ngambil di sawah, dia beli. Kalau di total beli kambing dengan nanti jual kambingnya dengan makanannya itu enggak ketemu. Penghasilan kita belum berkembang, kehidupan kita. Dulu pada mau minum air rebus sendiri, kayu, kalau ada kayu-kayu kering kita simpenin. Nah sekarang enggak mau. Minum gitu enggak mau, kita minumnya kan langsung yang jadi-jadi. Lah penghasilan kita sesuaikan belum? Lah ini enggak cerdas ini kita. Dalam kehidupan pola hidup kita tidak kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Nah itu sering di desa-desa saya nyampaikan gitu, sulit juga. Gaya hidup kita sudah modern, tapi penghasilan kita belum. Disuruh ngumpulkan botol-botol gitu, belum tentu mau. Malah botol-botolnya padahal itu kalau ngumpul, kalau sudah minum gitu juga dikumpulkan, itu akan bermanfaat dengan waktu yang panjang. Kita sudah main listrik gini kan, saatnya misalnya nyalakan, saat matikan, enggak juga. Kadang enggak dipakai kita nyalakan juga. Nah ini yang sebenarnya tidak akan efektif dalam untuk mengelola. Jadi kalau kita bisa kerja tenaga, kerja misalnya pemikirannya ini, juga kerja modalnya, nah ini akan bisa membantu kepada bagaimana nanti bisa untuk mengikhlaskan dengan perenungan apa? Perenungan
nanti datang juga nggak bawa apa-apa, pulangnya hidup ini loh, pulang kan juga nggak bawa apa-apa, walaupun kerja keras tadi nih, kerja ini kan hebat sekali, dapat apa saja dia punya, rumah di mana-mana ada, deposito banyak, misalnya orang sukses ini, pesawat juga punya, jet pribadi, gitu. Ketika kematian itu terjadi, ya, ketika kematian itu terjadi, toh nggak ada yang dibawa. Nah, ketika renungan itu kita bangun, ini kan mau untuk ngikhlaskan tadi loh. Bagaimana Bante bisa ngikhlaskan? Wong itu carinya susah payah Bante. Memang kalau ingat carinya susah payah, itu sulit untuk mengikhlaskan tadi yang sudah diingatkan, tapi kenapa enggak harus bagaimana ikhlaskan? Enggak gampang Bante. Itu harus ditompang dengan perenungan. Perenungannya apa? Kita lahir tidak membawa, kita waktu pulang juga nanti tidak membawa. Wah, itu kan hibur diri Bante. Bukan, itu fakta. Supaya apa? Rasa jengkel yang ada di luar urusan materi tadi tidak akan kita bawa masuk ke dalam batin kita. Kalau itu terjadi, rugi dua-duanya. Materi tidak kembali, hati tidak tenang. Nah, supaya materi nggak kembali nggak apa-apa, hati supaya tetap tenang, pikiran tetap tenang, renungan hidup ini tadi, kita lahir memang nggak membawa apa-apa, kita pergi juga nggak membawa apa-apa. Kalau kita terus memikirkan itu, hidup kita jauh daripada ketenangan dan kebahagiaan, supaya bisa untuk merealisasi yang berat tadi. Nah, ini sesekali mesti kita harus carikan solusi itu. Kalau enggak, bisa sih 3 tahun barulah kita mengalami 3 tahun kesel, jengkel, marah. 3 tahun ini kan berat itu. Jadi kalau itu tadi bisa kita membantu, oh iya, hidup begini. Ini juga sering saya sampaikan pada waktu pandemi itu. Orang pada enggak siap untuk yang usahanya begitu bagus, setiap bulannya sekian, tahu-tahu habis semua. Orang enggak siap itu. Lantas saya ajak untuk memikirkan orang yang sudah pulang dan orang yang baru datang itu. Datang maksudnya lahir ya. Pulang itu misalnya kematian. Toh ceritanya hidup kan begitu toh. Saya gitu. Ya mencari itu penting. Tapi kalau cuma hanya terikat oleh hal itu tanpa kita bolak-balikkan kehidupan secara komprehensif utuh ini, lah kita kan menderita 2 kali. Materi hilang, kedamaian batin juga hilang. Dia diingatkan enggak ngembalikan juga, kita kesel juga, 2. Ya ini itu tidak semudah kita cerita, memang harus latihan supaya tetap bisa mengikhlaskan tadi. Sama dengan ini ujungnya ya, jadi untuk ikhlaskan, tapi ini perenungannya lahir dan meninggal, enggak bawa apa-apa juga, supaya bisa damai juga batinnya. Ya itu karmanya juga, kalau enggak karmanya enggak akan begitu. Ya sudah, ini 21 ya, jadi enggak ada penalti ini kalau. Baik, saya akan menutup sesi tanya jawab pada Dhamma kelas malam hari ini. Selanjutnya, apakah dari Bante ingin menambahkan closing statement pada Dhamma kelas malam hari ini? Kenapa? Menambahkan closing statement pada Dhamma kelas malam hari ini. Closing statement. Ya. Nah, Ibu Bapak, pengetahuan yang tidak disertai dengan munculnya keyakinan itu tidak akan muncul ketulusan. Yang saya harapkan belajar Dhamma ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Buddha Sasana. Ya, jadi belajar Dhamma ini supaya pengetahuan kita tentang Buddha Sasana itu meningkat. Tapi tidak cukup hanya meningkat.
setelah pengetahuan kita tentang Buddha Sasana itu meningkat, tapi juga diharapkan bisa semakin kokohnya keyakinan kepada Sang Ti Ratana atau Buddha Sasana. Dengan adanya itu, maka ibu bapak kita semua akan bisa berbuat baik dengan berbagai macam cara, pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Karena pengetahuan yang disertai keyakinan itu adalah akan mampu mendorong orang bisa melakukan perbuatan baik dari berbagai macam cara. Pikiran, ucapan, tindakan itu sumbernya. Kalau wujudnya bisa melalui tahapan perbuatan baik, caga, sila, samadhi, panya. Tinggal pilih salurannya, pikiran, ucapan sudah kita miliki, ajaran yang diajarkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha kita ketahui. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, maka kemudahan manfaat daripada kebajikan yang dilakukan itu wujudnya adalah hidup kita akan menjadi lebih mudah. Apakah tidak ada persoalan, Bante? Tetap persoalan dan hidup itu satu paket. Tapi ketika kita mempunyai timbunan kebajikan itu akan bisa untuk memudahkan persoalan itu sendiri. Inilah ibu bapak yang perlu ibu bapak kita semua untuk jadikan motivasi diri, pengetahuan, keyakinan, melakukan kebajikan agar hidup kita menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk